Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar pemasaran dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Studi kasus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah pada era globalisasi, pendidikan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Menurut laporan statistik Indonesia, ada 3.115 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini berkurang 51 unit dibanding tahun sebelumnya, di mana Indonesia memiliki 3.166 perguruan tinggi pada 2020. Nah, dari 3.115 perguruan tinggi yang ada, 2.990 diantaranya berstatus swasta. Pada saat ini, jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon sebanyak 15 perguruan tinggi. Hal ini membuat persaingan semakin ketat, terutama dalam bidang pendidikan tempat untuk kuliah. Seperti yang kita ketahui, bahwa tawaran promosi dan jasa saat ini sudah sangat beragam. Melihat fenomena persaingan perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Cirebon, dalam usahanya menarik perhatian calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi sebagai tempat melanjutkan studi, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi, studi kasus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Lalu ada identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu 1. Banyaknya kompetitor perguruan tinggi di Cirebon. Yang kedua, rendahnya pengetahuan mahasiswa dalam memilih jalur pendaftaran kampus. Yang ketiga, tingkat promosi yang hanya mencakup wilayah Cirebon saja. Ada batasan masalah, yaitu berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahannya yang akan diteliti, yaitu pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Studi kasus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Rumusan masalah. 1. Apakah promosi dapat berpengaruh pada naiknya jumlah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon? Yang kedua, apakah harga dapat berpengaruh pada keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Cirebon? Yang ketiga, apa yang membuat Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Cirebon saat ini? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran promosi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang keempat, untuk mengetahui gambaran harga di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui seberapa besar promosi dan harga terhadap keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, di sini ada manfaat penelitian bagi kampus sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program promosi serta menentukan harga dan media promosi yang tepat untuk mengembangkan kuantitas mahasiswa. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara promosi dalam dunia pendidikan serta menentukan harga yang sesuai dengan kualitas kampus. Di sini ada promosi. Promosi adalah suatu komunikasi, informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Menurut Saladin dan Osman. Lalu ada variabel harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk jasa tersebut. Lalu ada variabel keputusan pembelian. Menurut Kotler, bahwa keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli dan menggunakan sesuatu produk, baik berupa barang atau dan jasa yang telah diyakini akan memuaskan. Ini bab 3,
bab 2 tentang landasan teorinya. Lalu di sini ada kerangka berpikir dan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Kerangka berpikirnya yaitu harga sebagai X1, promosi sebagai X2, keputusan pembelian sebagai Y. Nah, dari penelitian relevan atau penelitian sebelumnya, dari jurnal sebagai referensi saya dalam menulis penelitian ini adalah hasil peneliti 1, yaitu memiliki persamaan variabel Y dari penelitian Reza Suhansyah sama, yaitu keputusan pembelian. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel X dari Reza Suhansyah, yaitu kualitas layanan. Sedangkan penelitian ini yaitu promosi. Hasil penelitian 2, variabel Y dari peneliti Ivan Fanani Kosumudin, yaitu sama, yaitu keputusan pembelian. Namun perbedaannya ada di variabel X dari Ivan Fani Kosumudin, yaitu citra perguruan tinggi, sedangkan peneliti dari penulis yaitu harga. Hasil peneliti 3, variabel Y dari penelitian Hamdan sama, yaitu keputusan pembelian. Variabel X dari penelitian Hamdan yaitu kualitas layanan, sedangkan peneliti dari penulis yaitu harga. Nah, sini kita memasuki ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Oke, untuk waktu penelitiannya itu Februari sampai dengan bulan Juli. Karena di bulan Februari sampai Juli itu adalah semester genap, yaitu semester akhir, biasanya semester 8 ya. Lalu ada tempatnya di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Metodenya adalah kuantitatif. Tahapannya yaitu pendahuluan, masalah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan kesimpulan. Variabelnya itu X1 harga, X2 promosi, dan Y-nya itu adalah keputusan pembelian. Populasinya itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan jumlah 7.204 mahasiswa. Yang sampelnya diambil yaitu 95 mahasiswa. Itu sampel diambil menurut rumus Slovin. Lalu ada instrumen penelitian. Yang pertama variabel X1, X2. Yang kedua ada variabel Y dan kuesioner. Uji instrumen, perhitungan statistika. Yang pertama ada uji validitas, dua ada uji reliabilitas. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi, yang kedua ada kuesioner. Teknik analisis data, yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Lalu analisis deskriptif, karakteristik responden, analisis deskriptif tanggapan responden mengenai harga X1, dan analisis deskriptif tanggapan responden mengenai promosi yaitu X2, analisis deskriptif tanggapan responden mengenai keputusan pembelian atau Y, lalu yang ketujuh ada analisis verifikatif, dan 8 regresi linier berganda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.